Yang kami hormati segenap anggota TPD Angkatan 10. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka mengikuti acara aksi nyata diseminasi budaya positif dalam rangka tugas dari guru penggerak Angkatan 10. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membawa kebaikan, bisa membawa dampak positif dalam dunia pendidikan kita. Amin. Sholawat salam semoga selalu tercurah dilimpahkan pada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita telah akan berharap mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan pembacaan Al-Quran di suratul Fatihah agar acara kita pada hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa alhamdulillah sekalian kami syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SDN Dadar Gede 1. Kepada beliau waktu kami aturkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita adalah berpusat pada murid. Jadi semuanya harus seperti itu. Bapak Muslim nanti selama 1 jam ke depan akan melaksanakan apa yang menjadi programnya terkait dengan diskriminasi budaya positif, kemudian solusi dari permasalahan dan sebagainya. Saya sebagai wakil dari kepala sekolah terima kasih ada kegiatan semacam ini sehingga kita dapat memetik daripada ilmu dari TPD
Syafiul Mursalin. Kepada beliau waktu kami haturkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kita melakukan destinasi. Ya, perkenalkan sudah kenal belum dengan saya? Ya, baik. Di sini saya sebagai TGP hadapan 10 rekan kalian juga, rekan Bapak Ibu semua ingin menyampaikan diskriminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Ya, sebelum mulai kita main-main dulu ya Bapak Ibu ya. Siap. Ya, ini kan berapa kira-kira? Ayam. Kaki ayam, Pak. Kaki ayam. Kaki burung. Kaki ayam. Kaki burung. Ayam. Ini kalau saya lihat dari bentuk kakinya adalah burung telah, karena kakinya sangat kuat. Saya yakin tidak ada burung telah, Pak. Terima kasih. Itu ada yang lain mungkin? Masih burungnya baik. Karena seperti dia kakinya benar lebih mudah. Ya. Saya ini kemudian tidak tahu ya ini ikan. Ya, ini ikan. Ya. Apa? Ya, kita lihat dulu. Ya. Ternyata kucing ya. Baik ya, alhamdulillah. Semoga biar mengurangi rasa apa ya? Takut saya. Baik, tujuan kita adalah menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntut segala program yang dapat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat sesuai dengan tuntunan zaman. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup kebutuhan bahwasanya seorang ibu tani memiliki kewajiban untuk menanam padi. Misalkan dia hanya menanam tidak merawat, maka padi yang dihasilkan tentu saja tidak berkualitas. Sama seperti seorang pendidik, ketika kita merawatnya, menyiraminya, memupuknya dengan penuh kasih sayang, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan spiritual restitusi. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu, mohon izin. Pemberian pengumuman itu dapat mengisikan siswa atau tidak? Ya. Dapat. Coba kamera disorot dong. Sorot kamera. Terima kasih.
contoh saja kalau hubungan positif ini misal ketika anak tidak melaksanakan atau mengerjakan PR, bisa saja kita berikan yang namanya mungkin membacakan Asmaul Husna mungkin, atau mungkin membaca Al-Quran atau dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya ketika memberikan hukuman, kita harus melihat siswa ini termasuk dalam kategori mana. Tentu seperti katakanlah kategori bisa jadi mungkin anak tersebut masih dalam tahap kognisinya rendah, sedang atau tinggi. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Lalu kemudian pertanyaan kedua Bapak Ibu, tolong bantu saya ini. Apakah pemberian kedua bisa meningkatkan prestasi siswa? Tadi laki-laki sekarang perempuan apakah pemberian hadiah kepada siswa bisa meningkatkan prestasi? Bagus. Hidup CPP 12. Apakah pemberian hadiah bisa Kasih semangat Pak Neri. siswa? Kalau menurut saya bisa. Jadi anak-anak biar tambah semangat. Ya, kalau kita memberikan sesuatu kepada anak-anak pasti semangat. Entah itu berupa alat tulis, makanan, atau yang lainnya. Terima kasih. Jika pemberiannya kepada siswa itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Baik, terima kasih juga. Bagus sekali jawabannya. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah.
Saya mencoba jawab dari pertanyaan yang keempat. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Saya sangat setuju sekali jika kita sebagai guru itu punya peran sebagai teman bagi siswa. Jadi kalau kita merasa jadi siswa, kalau merasa jadi teman bagi kita, dia tidak akan merasa takut kalau ketemu kita. Kita akan lebih mudah memberikan ilmu, memberikan pendidikan, memberikan bimbingan pada anak-anak didik kita. Dan kalau kita tidak dianggap sebagai teman, misalnya sebagai atasan, sebagai guru, mungkin yang ada di depan bagi anak-anak adalah rasa takut, dan takut, mau bertanya takut, mau berproses takut, mau memberikan saran takut. Nah, tapi kalau sebagai teman, kita akan bicara dari hati ke hati. Kalau sudah dekat, tidak akan ada rasa takut. Mungkin kita akan sebagai guru, kita akan menjadi seorang guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Ya, lanjut. Ya, perubahan paradigma belajar. Udah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengesankan mata. Mengesankan mata. Ya, angkat tangannya berdahulu. Angkat tangan, kepalakan tangan Anda. Kepalakan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa bahwa saya di dalam kepala Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat penting sekali bagi Bapak Ibu. Bayangkan saking pentingnya itu sampai Bapak Ibu merasa bahwa kepala tangan itu sangat-sangat kuat. Kalau sudah bayangkan ada teman Bapak Ibu atau orang lain yang ingin tahu, ingin membuka, ingin berusaha mengganggu apa yang dimiliki Bapak Ibu, apa yang ada di dalam tangan Bapak Ibu yang penting tersebut. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sudah? Oke, bagaimana? Mau? Mau dibuka? Mau dibuka? Hidup CKP 11. Untuk membuka kepala atau dada tergantung pada apa yang telah menggelitik keadaan kita. Apakah membuka genggaman untuk hal negatif, apakah untuk hal positif? Jadi tergantung apa yang dapat membuka kepala tersebut. Jika hal positif, kenapa tidak kita buka seperti itu? Terima kasih. Ya. Ya, perubahan paradigma belajar.
Disiplin positif. Disiplin positif artinya adalah belajar. Disiplin membuat orang kembali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Dalam pendidikan kita, Kiai Dewan menyatakan bahwa bila ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan segala sebabnya. Tetapi itu sama saja, seperti kalau kita tidak tekad dalam melakukan disiplin, wajiblah melakukan disiplinkan kita. Dan perlakuan demikian itu harus ada di dalam suasana yang berbeda. Berbeda artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dan memerintah diri sendiri. Sebagaimana kita tahu, di dalam profil belajar Pancasila ada yang namanya 6 karakter ya. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah mandiri, kemudian kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan berbalik. Motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan orang lain atau tidak? Ada dorongan orang lain atau tidak? Ada ya. Pernah nggak kita melakukan sesuatu dan menginginkan dari orang lain untuk mendapatkan kepuasan atau untuk mendapatkan uang? Pasti pernah. Ya, biasa dosa dalam bukunya Resolusi Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan
Kemudian menuju giliran Tertib. Disiplin. menghormati orang lain, tertib, bisa ya. Begitu. Ya. Ini adalah contoh hukuman atau konsekuensi yang biasa kita lakukan kepada murid-murid. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dan kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya betul. Ya, soal kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dan berhenti sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh, Cakap. berbicara. Menggantikan kelas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, ya betul. 100. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, iya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman tidak nyaman untuk jangka waktu yang nyaman, untuk jangka waktu yang panjang. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian perbedaannya lagi, hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Itu berbeda.
kelas dan nilai kebajikan yang ingin dipuji. Yang pertama adalah peraturan selalu memberikan kepada sebabnya. Contoh kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Kebajikannya adalah menghormati orang lain. Hadirin bersekolah 50 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Silakan menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah kesehatan. Pergantian akan menanggung hiburan. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker. Ya, nilai kebajikannya adalah kesehatan. Jika bulannya digelar, nilai kebajikannya adalah keselamatan dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, manusia ingin kebebasan. Ya, manusia ingin kebebasan. Tentu saja itu merupakan hak manusia. Yang kedua, manusia perlu bertahan hidup. Yang ketiga, manusia perlu kasih sayang. Yang keempat, manusia perlu yang namanya kesenangan. Ya, disaksikan dulu Bapak Ibu, ini materi baru yaitu 5 posisi kontrol. Sama-sama kita saksikan video terkait dengan posisi kontrol. Sama mana ia sungguh dan dapat mulia dalam menerapkan disiplin positif restitusi karena satu program yang dikenakan adalah semua posisinya kontrol. Semua posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan pada video kali ini kita akan membahas tentang minimum posisi kontrol dan menggunakan pemberian dosen dan contoh penerapan. Minimum posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penting. 2. Posisi pembuat naskah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau Tadi sudah. dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, kita saksikan skenario yang menggambarkan dua posisi sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diucapkan membuat merasa menjadi sangat gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika beliau mengambil posisi pemberi rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Ini posisi kedua. Muridnya tidak dikontrol. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Berangkat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis saya ngomong saya Bu. Kamu mau menyalakan ibu kamu. Kamu kan paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya bangun tadi, jadi biar perjalanan kita tetap bertunda Bu. Sudah sangat mandi lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ini ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah kamu semua. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu 45 menit. Oh, tadi kalau ditambah tadi sampai Pak. Kalau ditambahin sambutan itu tadi. Ini posisi keempat yaitu posisi pemantau. Tambeng. Kita harus bisa dulu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Mari kita tahu konsekuensinya tidak terlambat lagi. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus segera di kelas. Sudah tak ada untuk dalam ya. Baik Bu. Posisi memandai mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan seluruh tonal. Pembukaan itu manusia ya. Iya.
Loh. Kata. Tadi adalah 5 posisi kontrol dari 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi menjadikan guru sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, yang kelima posisi sebagai pemimpin. Nah, sebagai bentuk refleksi, kira-kira posisi mana yang bisa diterapkan di sekolah kita sesuai dengan karakter anak-anak didik kita? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat situasi yang ada di SD ini, saya kira tetap posisi yang tepat untuk guru, yaitu guru sebagai teman. Mungkin hal itu yang bisa diterapkan dulu, karena siswa kita itu memiliki rasa yang akhirnya dapat merubah karakter dari siswa-siswa yang ada di SD kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi refleksi yang disampaikan oleh rekan-rekan Pusilis. Mungkin satu lagi Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih atas mungkin dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Pusilis terkait dengan masalah sistem 5 posisi kontrol dan segitiga unsur yang disampaikan. Di sini saya lebih memilih tentang sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Kalau menurut saya, kalau saya sudah melihat dari penjelasan Pak Antonin digabung dengan tadi video sudah ditayangkan bahwasanya dengan proses manajer ini dulu tidak hanya memberikan suatu statement atau hukuman, tapi di sini mengarah kepada bagaimana cara memberikan solusi terhadap permasalahan siswa yang tadi nampak. Nah, jadi memang sudah dijelaskan tentang beberapa, yaitu masalah hukuman, kemudian penghargaan dan sebagainya. Tapi kalau saya menilai memang kalau
kita memilih sebagai manajer itu kita ini mempunyai program atau rencana. Jadi setelah rencana itu ada aksi. Jadi aksi ini adalah suatu kelanjutan dari program. Setelah aksi bagaimana mencari solusinya. Nah di sini peran saya berpikir sebagai manajer. Yang lainnya saya kira sudah disebutkan sama dari Pak Suri. Demikian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas refleksi yang telah diberikan dan masukan-masukan yang mudah dari diri saya. Bapak Ibu, dengan demikian telah berakhirnya sesi refleksi saya